Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Najwa Fitri, kelas 12 IPA 2, akan mempresentasikan PPT tentang tindakan pelanggaran hukum yang berjudul pencurian 2 sepeda motor. Berikut kasus tindakan pelanggarannya. Kasus pencurian kendaraan bermotor di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur atau NTT, 4 orang pemuda ditahan oleh aparat kepolisian. Dari 4 pemuda tersebut, dua diantaranya adalah pelajar SMA di Kota Kupang. Mereka mencuri 2 sepeda motor warga yang terparkir di halaman rumahnya. Dari hasil pemeriksaan sementara, 3 pelaku lainnya baru terlibat dalam kasus pencurian kendaraan bermotor, dan ketiganya mengaku mereka diajak oleh salah satu temannya yang berinisial IA, yang IA itu pernah terlibat dalam kasus pencurian sepeda motor dari beberapa waktu lalu. Aparat kepolisian mengatakan untuk motif dari kasus pencurian kendaraan bermotor ini diduga adanya pesanan dari beberapa orang untuk balap liar di jalan, ujarnya. Selanjutnya, kita akan menganalisis tentang kasus tindakan pencurian tersebut. Pertama, faktor penyebab terjadinya kasus tersebut. Menurut aparat kepolisian, kasus tersebut terjadi karena adanya pesanan dari beberapa orang untuk balap liar di jalan, dan menurut saya itu bisa juga itu juga salah satu faktor penyebabnya. Namun dari luar itu juga ada faktor lain, yaitu seperti mereka itu hanya ingin hasil yang instan gitu, yang cepat gitu. Terus bisa juga karena faktor kekurangan ekonomi dan kurangnya pengawasan dari orang tua mereka yang mengakibatkan mereka salah memilih. Mereka malah memilih jalur yang memilih tindakan yang salah, sehingga menyebabkan kerugian untuk orang lain dan untuk dirinya sendiri. Kan kalau misalkan dia milihnya mencuri itu, dia bakal masuk penjara kan. Jadi dia juga merugikan dirinya sendiri, juga merugikan orang lain, kendaraannya yang dicuri itu. Nah, analisis kedua itu jenis pelanggaran hukum yang dilakukan mereka itu apa? Menurut saya, jenis pelanggaran hukum yang dilakukan yaitu pencurian, dan menurut saya itu tuh termasuk jenis pelanggaran hukum yang berat. Jadi bukan ringan lagi karena berat, soalnya mereka udah mencuri 2 sepeda motor kan, jadi udah berat masuknya. Nah, untuk analisis yang ketiga yaitu ketentuan peraturan atau perundang-undangan yang dilanggar. Peraturan atau perundang-undangan yang dilanggar yaitu bab 22 pasal 362 sampai 367 KUHP, dan dirumuskan dalam pasal 362 KUHP yang berbunyi, barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana paling lama itu 5 tahun atau denda paling banyak Rp900. Untuk analisis yang keempat yaitu sanksi yang kemungkinan akan diterima oleh pelaku. Sanksi yang diterima dari keempat pelaku dikenakan pasal yang berbeda. Untuk ketiga pelaku yang diajak IA akan dikenakan pasal 363 KUHP dengan ancaman hukum maksimal 7 tahun penjara, sedangkan IA akan dikenakan pasal 480 KUHP karena tindakan sebagai penadah kendaraan bermotor yang dicuri dengan ancaman 4 tahun penjara. Solusi untuk mencegah terulangnya kasus tersebut. Untuk analisis nomor 5, menurut saya dengan mencegahnya itu dengan menambah jumlah lapangan pekerjaan di negara ini agar setidaknya rakyat punya penghasilan untuk biaya makan mereka, dan dengan memberikan wawasan yang lebih luas lagi tentang pelanggaran-pelanggaran hukum yang ada di Indonesia, dan untuk para
orang tua untuk lebih mengawasi anaknya agar tidak salah dalam pergaulan, dan untuk anak-anak yang di negara ini, anak-anak di Indonesia harus bisa memilih teman agar tidak salah pergaulan dan harus lebih dapat menilai mana yang baik dan mana yang tidak baik. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.